Dengan tagline, tanpa karcis parkir gratis, Dishub Kota Batu yakin pet kota meningkat, Kota Batu, siap TV. Selain menyetorkan karcis parkir langsung, Dishub juga memperkenalkan seragam baru jukir. Kostum baru jukir berupa rompi tersebut berwarna orange, pada bagian punggung tertera kode zona wilayah serta, tanpa karcis parkir gratis. Juga terdapat nomor tel pengaduan, karcis parkir pada jukir pada database Dishub. PLTK Dishub Kota Batu Agus Mahmoedi S, SOS dan Kasih Perparkiran Kota Batu Cilman menjelaskan, yang terbaru dari desain seragam jukir yang dilengkapi kode wilayah dan koordinator juga anggota jukir. Kemudian di seragam jukir ini ada juga pemberitahuan, tanpa karcis parkir gratis, serta nomor tel pengaduan yang merupakan himbauan bagi pengguna jasa parkir. Cilman berharap dalam perjanjian kerjasama yang habis bulan Juni ini, maka di bulan setelahnya agar bisa lebih tertib dalam setoran. Oke, Pak, boleh dijelaskan tentang pembagian rompi hari ini, Pak, di Dishub Kota Batu? Gini, tujuan kita bagaimana ada perubahan dan perbaikan terkait dengan masalah retribusi parkir di Kota Batu. Salah satu solusinya supaya semuanya tertib itu adanya komitmen bersama antara Dishub dan juru parkir. Komitmen itu berupa kesanggupan untuk melaksanakan tugas-tugas parkir itu sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai parkir itu tidak memberikan karcis. Nah, karena aturannya harus memberikan karcis. Nah, di sisi lain, pengguna parkir itu juga ada kesadaran untuk minta karcisnya. Dan itu jangan dianggap remeh uang senilai 2.000 atau 3.000. Itu kalau kali itu nilainya besar. Nah, pertama itu. Yang kedua, dengan masyarakat sadar minta haknya, itu otomatis untuk mendidik jukir itu disiplin, tertib, sesuai dengan ketentuan. Hari ini selain menyetorkan karcis parkir juga secara bertahap jukir di Kota Batu juga menyerahkan rompi parkir yang lama untuk diganti yang baru, dan mendapat panduan dan penjelasan serta himbauan dari Kasih Perparkiran Dishub Kota Batu Cilman di ruang kerja. Dishub Kota Batu juga rutin menyelenggarakan pembinaan serta sambang jukir dengan menyampaikan kesadaran memberikan karcis parkir. Pemberian penghargaan bagi jukir teladan juga diharapkan mampu menggugah para jukir memberikan layanan T. Yang kami harapkan jukir kerap menarik tarif parkir disertai memberi karcis. Akhirnya berimbas pada capaian retribusi parkir sebagai salah satu sumber PAD, agar ke depan PAD dari perparkiran bisa meningkat sesuai yang ditargetkan pemerintah. Ungkap Kasih Perparkiran Dishub Kota Batu. Kepada juru parkir, bahwa kita perlu inovasi, kita perlu suatu hal yang baru, maka cara paling mudah untuk menghitung cash flow retribusi parkir di tingkat jukir melalui karcis. Selama karcis diberikan, ada potensi pendapatan yang masuk ke kas daerah. Kalau karcis tidak disobek, tidak diberikan, maka nggak pernah ada uang masuk ke kas daerah. Kami mempunyai program namanya Sambang Jukir. Petugas Dinas Perhubungan turun ke lapangan 2 kali sehari untuk mengawasi jukir, memberikan paraf pada lembar terakhir. Dan kita mempunyai program yang kita namakan Gerakan Sadar Meminta Karcis. Kami himbau kepada masyarakat pengguna layanan parkir dimanapun berada, di titik-titik parkir yang sudah disahkan oleh Dinas Perhubungan, mintalah karcis. Sekali lagi, mintalah karcis. Kami sudah pasang papan himbauan besar-besar dengan tulisan tanpa karcis parkir gratis. Begitupun juga di rompinya jukir. Di rompinya jukir ini di dada sebelah kanan dan di punggungnya kami berikan tulisan tanpa karcis parkir gratis. Dengan harapan apa? Dengan harapan
pada saat karcis ini diberikan maka akan berdampak signifikan kepada pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir. Itu yang pertama dapat saya sampaikan. Yang berikutnya bahwa berbicara tentang parkir, kita harus melihat secara utuh, secara kompleks dan terintegrasi, karena parkir ini merupakan suatu hal yang karakteristiknya berbeda, penanganannya berbeda. Retribusi parkir merupakan satu-satunya retribusi milik pemerintah daerah yang pemungutannya dilakukan oleh orang luar. Maksudnya apa? Kalau retribusi pedagang pasar yang mungut, petugasnya pasar. Kalau retribusi kesehatan yang mungut, petugasnya puskesmas. Hanya parkir retribusinya Pemda yang mungut oleh orang luar. Setelah kita evaluasi, kenapa sih kok pendapatan parkir tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Tingkat kebocoran di lapangan itu sungguh sangat luar biasa. Bisa dikatakan bahwa tingkat kebocoran lebih tinggi daripada nilai ataupun setoran yang masuk ke dalam kas daerah. Akan tetapi kita tetap optimis sebagai data menunjukkan bahwa tingkat pendapatan retribusi parkir tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya sudah naik 35%. Tahun 2022 akhir kita mendapatkan 1M,10 juta rupiah. Tahun ini kita dapat 1,364 miliar. Jadi kami juga ingin menyampaikan kepada khalayak umum, masyarakat Kota Batu, wisatawan yang berkunjung Kota Batu, tolong dukung kami, mintalah karcis kepada juru parkir, jangan pernah bayar parkir bila mana tidak diberikan karcis, karena ini merupakan salah satu daripada program kami, yaitu dengan tagline tanpa karcis parkir gratis. Terima kasih Mas Hari. Siap. Oke. Jadi untuk yang sifatnya kendaraan karyawan itu nanti akan kami komunikasikan kembali. Kita kan ada tugas. Wajibnya Pak. Ini kita bicara aturan Pak. Kalau ada kegiatan usaha yang di situ membutuhkan tempat parkir bagi karyawan, dia harus menyediakan lahan sendiri untuk parkiran. Itu aturan main sebanyak. Sampai juga katakanlah dalam 1 minggu angsal 1 juta misalkan. Dalam jangka waktu minggu angsal 1 juta, kalau sampean asing setorno petang 100.000 langsung ngeblok bersih. 40%-nya setor ke saya. Ngapunten Pak. Lek karep kula nggih ngoten. Cuman yang bicara undang-undang nomor 1, undang-undang 28 tentang pajak dan retribusi, boten angsal setoran ten Pemkot ini bersih disetoraken boten angsal. Sing disetorne wajib kotori Pak. Brutone Pak. Sedaya disetori mungkin diwangsulaken pinten sesuai dengan aturan dalam perwali. Pun jelas sebenarnya.